maka yang kamu bisa perhatikan adalah lihat elevation atau vertical route-nya. Jadi ketika rutenya itu makin vertikal, makin banyak elevasinya, menurutku itu bakal makin butuh yang namanya trekking pole. Pagi teman-teman, apa kabar? Balik lagi channel Dani. Hari ini aku mau bikin suatu review atau tips kapan dan kenapa kita harus pakai trekking pole. Sebelumnya aku mau ajak Bojo Galak makan dulu. Silau banget cuy. Di tempat yang dia udah nagih dari lama. Jangan kemana-mana, saya let's go. Sebelum bikin video kita makan dulu guys, biar tenaganya kuatnya. Aku makan ramen. Nyobain tempat yang udah lama di Semarang. Aku baru kedua kali ini. Dan Bojo kasihan banget, aku minta ini udah dari berbulan-bulan yang lalu. Ini udah setahun deh kayaknya. Tahun lebih. Ya pesan ramen. Kok ramen apa? Salmon. Soto salmon. Pecah suke. Panas sih. Nah, sendok saya. Enjoy. Habis ini kita baru bikin videonya. Wih, digebyur guys. Yang pertama, disclaimer dulu. Ketika kamu mau memutuskan menggunakan trekking pole, itu bukan semata-mata semerta-merta kamu bakal bisa lebih kuat. Karena ya gimana pun trekking pole itu butuh adaptasi, butuh kita trial error, butuh penyesuaian. Jadi kalau semisal kamu race misalnya 3 hari lagi, lalu kamu belum pernah pakai trekking pole dan tiba-tiba pakai trekking pole buat suatu race, itu mendingan jangan. Menurutku nggak rekomen. Aku bakal jelasin alasannya. Yang pertama, pakai trekking pole butuh teknik, butuh cara, butuh trik. Gimana sih pakai yang benar selain pemilihan trekking pole yang pas ya. Lalu yang kedua, upper body atau otot-ototnya kita itu harus dilatih. Jadi kalau semisal kita pakai trekking pole mendadak gitu tiba-tiba pakai, menurutku nggak bakal optimal. Karena yang pertama, upper muscle upper atau otot bagian atasnya tidak bisa membantu secara maksimal buat dorong badan kita ke atas. Lalu kemungkinan berikutnya adalah ini bakal keburu fatigue atau lelah, atau bisa juga cedera yang menimbulkan kondisimu ketika race malah nggak optimal. Jadi menurutku itu tidak rekomen. Yang berikutnya, yang ketiga, tetap ada resiko dalam penggunaan trekking pole. Jadi gimana pun trekking pole bisa membuat kalian jatuh. Kalau ya balik lagi poin 1 dan 2, teknik nggak benar, yang kedua upper bodinya nggak beres, ketika jatuh itu bisa membuat lebih fatal. Jadi jatuhnya bisa guling-guling, bisa keserimpet kena kaki. Yang berikutnya adalah potensi patah pada trekking pole. Ya, trekking pole-nya kalau kamu pakai yang karbon, yaitu mau yang harga berapapun, yang namanya karbon ya karbon. Kalau misalnya dia kena di tengah-tengah gini, ya bakal kemungkinan besar patah. Kecuali kamu pakai yang besi atau yang alloy, itu bakal relatif lebih kuat. Tapi balik lagi ada harga yang harus bayar, karena besi alloy itu berat dan kalau yang besi rata-rata nggak bisa dilipat. Jadi menurutku mendingan cari yang karbon atau alloy yang ringan. Dan untuk yang karbon sekalipun kalian bisa pilih di range harga di bawah 750.000 sampai yang termahal itu 3 jutaan. Oke, berikutnya, ketika kamu udah adaptasi yang cukup, udah biasa, udah proper, semisalnya udah beberapa kali pakai trekking pole, maka yang kamu bisa perhatikan adalah lihat elevation atau vertical route-nya. Jadi ketika rutenya itu makin vertikal, makin banyak elevasinya, menurutku itu bakal makin butuh yang namanya trekking pole. Karena apa? Yang pertama, trekking pole itu bisa membantu input atau output power dari badan kita ke dalam gerakan, ke dalam tenaga. Jadi yang tadinya kita cuma punya 2 kaki yang benar-benar kita pakai kaki, nah kita bisa manfaatin upper body buat bantu dorong ke atas, bantu naik. Itu yang pertama. Yang kedua, makin curam suatu jalur atau tanjakan, maka
kaki itu bakal makin lelah, bakal makin butuh effort. Itulah kenapa ya trekking pole itu bakal membantu banget. Tapi walaupun begitu, tanjakan yang kayak 5% 10% itu pun juga kalau pakai trekking pole itu membantu teman-teman. Jadi kita bisa naik. Ya, balik lagi. Terus yang kedua, kalau tadi kita ngomong gradien atau elevasinya, yang kedua jarak. Jadi kalau di aku tuh kalau udah kategori yang lebih dari 30 kilo, trekking pole tuh bakal membantu banget. Karena fatigue atau kelelahan di kaki itu terbagi. Yang aku rasain setelah aku rutin belajar pakai trekking pole, aku lebih jarang kena kram di kaki. Terus penurunan performa kaki pada khususnya ya, itu di kilometer 50 up itu lebih rendah, jadi bisa lebih stabil aja ya, mungkin karena terbagi gitu teman-teman. Nah, tapi ada tapinya nih, tetap balik lagi ada resiko-resiko yang harus kalian tahu. Selain tadi yang pertama aku udah jabarin tentang patah, yang kedua adalah buat kalian yang suka konten atau kayak aku vlogger atau apapun, trekking pole kadang bikin ruwet karena yang tadinya bisa fokus naik, nah ini tuh harus ngeluarin action cam, lalu tongkatnya dijadiin satu, nah ngerekam gitu ya. Ini kalau dari sudut pandang vlogger itu apa ya, nyerimpeti, si trekking pole itu nyerimpeti. Tapi ya balik lagi, tergantung skala prioritas. Ketika kamu mau fokus nge-race, mau fokus cari waktu, ya nggak usah ngeluarin action cam, nggak usah ngonten, atau ngontennya seperlunya aja. Kayak aku, ya aku bisa dibilang harus finish tapi konten juga utama. Jadi mandatory gearku tuh action cam, ya harus bijak. Makanya aku berusaha nguatin core body, nguatin endurance, supaya walaupun aku ngevlog, walaupun aku pakai tongkat di satu tangan, aku masih bisa ngeluarin kamera dengan proper dan ambil footage yang banyak. Oke, nah ini kok gelap ya, ntar aku cari yang terang. Nah, lebih terang. Alasan berikutnya kenapa kamu harus pakai trekking pole adalah ketika kamu lagi cedera, atau kamu ada hal yang gak enak, atau kamu lagi ngerasa lelah, atau ya bener-bener kamu tuh newbie tapi dalam tanda kutip sudah terbiasa atau sudah adaptasi pakai trekking pole. Aku bakal tunjukin. Contohnya ketika UTMB teman-teman. Kemarin aku rute 100 kilo itu mau naik mau turun tuh aku pakai trekking pole. Karena apa? Karena aku ada riwayat ligamen robek di ankle. Jadi trekking pole itu aku pakai kayak 95%. Idealnya trekking pole itu dipakai, apalagi yang folding ini ya, yang lipatnya itu dipakai kayak bener-bener buat tanjakan aja. Ketika turunan tuh nggak rekomen karena rawan kalau jatuh dan rawan kena patah. Tapi balik lagi, aku manfaatin si trekking pole ini buat bantu nahan badan ketika turunan. Jadi bener-bener less resiko gitu, tapi harus hati-hati. Jadi bener-bener nggak bisa ngegas. Kalau semisal mau turunan gas-gasan, kamu harus pakai harus copot trekking pole buat turunan. Nah begitu juga kalau kamu masih pemula yang baru ikut-ikut, itu bisa juga dimanfaatkan. Jadi bener-bener membantu kamu ketika naik. Sebaliknya kalau turun, kalau memang kamu udah terbiasa dan kamu dalam tanda kutip slow, boleh dipakai. Tapi kalau kamu kebut-kebutan, mendingan turunan tuh nggak pakai yang namanya trekking pole. Nah terus kalau aku, trekking pole juga bisa membantu ketika ada di rute cor atau aspal. Karena rute cor atau aspal, kalau kita awal-awal tuh oke lah, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau kamu ikut kategori 50-100 kilo, di kilometer udah kilometer 40-an 50-an terus kena aspal tuh nyeri guys, mau lari tuh nyeri. Jadi si trekking pole ini bisa buat bantu ketika kita mau mendarat, dicotokin dulu nih trekking pole, cetok, baru kita lari lagi. Itu gunanya trekking pole. Terlepas dari itu semua, kalian harus pakai trekking pole yang tepat. Saya kurang naik dikit. Nah jadi yang pasti, yang utama, mau kamu pakai trekking pole merek apapun, mau bahan apapun, mau yang besi, alloy, karbon, yang penting ukurannya harus pas. Nah kalau yang di TKP ini kita punya beberapa jenis trekking pole, tapi sementara kita cuman punya ada lagi yang ada di sini semuanya folding, dilipat jadi 3 bagian gitu teman-teman. Dan kelebihannya adalah ini bakal lebih ringkas secara dimensi.
Nah ini cuma segini doang, yang tadinya dilipat panjang ini jadi segini doang, 2 piece segini. Dan kelebihannya si Lucky Trekking Pole ini dia relatif ringan. Mau yang alloynya dibandingin brand lain, yang alloy dia bakal lebih ringan. Kalau yang karbonnya, wah ini juga lebih ringan lagi. Terus dia punya teknologi yang namanya Shark Glove ini. Ya ini bisa aku pakai, belum aku cuci teman-teman. Jadi dia tuh bisa dicantolin gini nih. Jadi nggak perlu kita kayak apa namanya, tangannya tuh nggak beribet gitu loh. Kalau mau dilepas jadi lepas aja kayak gitu. Terus di sini yang kita punya tuh ada yang seri karbon, ini karbon yang pink, ada juga karbon yang merah, ini ada juga yang alloy, tapi alloy masih on the way ya. Sepertinya yang alloy masih OTW, kita belum restock lagi, tapi soon bakal ada. Yang alloy penjualannya juga cukup bagus dan aku juga rekomend buat teman-teman. Kelebihannya yang alloy itu malah lebih kuat dibandingin yang karbon. Nah terus sekarang kalian yang utama, balik lagi, mau bahan apapun, merek apapun, pastikan ukurannya pas. Kita coba. Nah, kalau aku tinggi 169, kalau kamu lihat size chartnya lagi, kamu tuh bisa pakai atau direkomendasikan pakai size yang 115. Ini 115. Cara ngukur paling gampang kayak gimana? Itu adalah ketika trekking pole dalam kondisi terbuka, posisimu tuh harus 90 derajat. Ini aku pakai glove-nya dulu sekalian biar lebih afdol. Nah ini adalah Lucky glove yang teknologi Shark-nya dia. Tadi aku bilang kita nggak pegang tuh dia udah ngunci. Terus cara bukanya gimana? Ini ada touch, ada tombol, tinggal dipencet, tinggal tarik ke atas. Aduh kok macet guys. Nah ini kalau habis pakai harus dicopot. Ini nggak rekomen, aku nggak copot jadi ada kotoran jadi macet. Terus yang satunya juga sama. Nah, aku pakai dulu. Pokoknya kalau kamu udah terbiasa pakai ini itu enak banget, bisa membantu lebih irit tenaga dan penurunan performamu tuh lebih minim guys. Nah nih, jadi yang benar tuh 90 derajat. 90 derajat maksudnya adalah siku tangan kita. 115 tuh kalau nggak salah sampai ketinggi 170, 172 masih oke. Seperti ini. Tapi masalahnya ketika kita nanjak nih ya, kotor ternyata. Ketika kita nanjak, si trekking pole ini kadang tuh kita makainya tuh bisa dinaikin ke atas. Kan kita naik nih, posisi naik di depan tangga gitu kan, atau di depan ada tanah gitu. Nah posisi tangannya kayak gini, dia tuh bisa lebih tinggi. Jadi yang 90 derajatnya ini bisa hilang, bisa lebih. Itulah kenapa aku selalu rekomend ke teman-teman bisa downsize satu ukuran. Jadi Luckyku yang satu yang tanpa glove itu panjangnya 110. Jadi somehow aku lebih cocok pakai itu buat trail run, buat event-event terutama yang vertikal, climbnya cukup curang. Tapi kalau semisal kayak landai-landai doang, kayak nggak terlalu banyak yang curang-curang di atas 20% gradiennya, nah ini bakal enak. Nah, sebaliknya kalau kita pakai si trekking pole buat di flat, di datar, atau kayak yang tadi aku bilang kilometer 50-60, kaki udah lemah, letih, terus kita ada di jalur sor-soran atau aspal yang panjangnya pas, ini bakal membantu kita tuh tinggal lari kayak cerak. Buat teman-teman yang ngikutin vlogku pasti lumayan sering lihat cara aku pakai trekking pole, jadi harusnya aman ya. Ini untuk size teman-teman bisa pilih sesuai selera. Kalau mau 115 mau sesuai ukuranmu tuh oke. Kalau mau downsize juga nggak masalah. Jadi kalau 110 menurut standarnya itu harusnya ada di mana ya? Oh di sini tidak ada size chartnya. Mana sih kan? Gak naik. Nanti aku tampilin di sini aja. Kalau menurut standarnya 110 tuh bisa di 158 kurang lebih sampai 163, 164. Setelah itu baru yang ini yang 115. Tapi ya balik lagi ke selera. Toh aku juga nyaman. Jadi kalau kalian mau pakai yang downsize satu ukuran itu cukup oke. Nah sekarang tips milih trekking pole-nya. Kalau kalian newbie, aku tadi udah bilang di depan bahwa
banyak trekking pole karbon ataupun alloy yang harganya di bawah 1 juta. Ada beberapa merek yang bisa kalian pilih di marketplace, semuanya rata-rata oke, tapi pastikan kalian pilih yang ratingnya bagus, yang ratingnya tinggi. At least orang tuh udah biasa beli, udah biasa pakai, jadi penjual terpercaya. Nah, khusus di TKP kita cuma punya Leki, tapi soon mungkin tahun depan kita bakal ada trekking pole lokal dari Duraking ini bocoran yang mungkin secara harga bakal jauh di bawah Leki dan bisa jadi alternatif. Jadi teman-teman, itu video kali ini sedikit tips tentang trekking pole, kapan kita harus pakai trekking pole ketika race, dan kapan dan gimana cara memilih trekking pole yang tepat dengan ukuran kita. Mungkin sekian untuk kali ini. Kalau pernah penasaran langsung tulis komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, bye bye.